Negeri. Nah, Pancanegeri ini terdiri dari mulai Sriwijaya, Tarumanegara, kemudian Palembang, Jambi, Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, Maluku, Bali sampai ke Tiongkok dan Sumatera Bumi sampai Bangkok. Itu adalah hampir kurang lebih seluruh Nusantara dan Asia dijadikan panitia oleh Fathahillah untuk mendirikan Jayakarta. Jadi gini. Jadi setelah dibentuk itu, nah sebelum nama Jayakarta ini ada nama yang sudah disiapkan juga oleh Fathahillah. Jadi nama Jakarta ini asal mulanya Jayakarta ini adalah Marga Bakti Kertajaya. Nah baru dirangkum oleh Fathahillah menjadi namanya Jayakarta. Maknanya ada sama kemenangan. Itu maknanya kemenangan sama. Jadi ya tujuannya adalah kemenangan itu buat masyarakat pada saat itu. Jadi termasuk Kanjeng Syarif Hidayatullah dan Gunung Jati wafat. Maksudnya wafat pada saat itu kekosongan di Cirebon. Nah, beliau menggantikan posisinya Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, selama 1528 sampai 1530 baru beliau, karena kan nggak mungkin beliau sebagai ulama pengganti jadi Sunan Gunung Jati, akhirnya beliau menobatkan adik iparnya yaitu Maulana Hasanuddin. Sebelum ke Banten beliau ditunjuk menjadi dinobatkan menjadi Pangeran Ratu Jayakarta pertama, sekaligus mengganti juga nama Patan Mubina tadi menjadi nama Jayakarta. Transisi antara Betawi, Fatmubina, Fatawi itu jadi Jayakarta. Ya, jadi sebelum menobatkan Maulana Hasanuddin, Fathahillah ini membentuk panitia. Ada yang menarik, justru kalau raja itu di Jakarta ratu ya? Ratu. Bukan, kalau di masyarakat umum kan tuh ratu itu perempuan. Ya. Tapi kalau di sini ratu adalah raja. Jadi levelnya raja tuh. Ya. Nah, sebelum Jayakarta dibentuk, jadi sebelum juga Maulana Hasanuddin sebagai Pangeran Ratu Jakarta pertama dinobatkan Fathahillah, Fathahillah ini sudah mempersiapkan kepanitiaan pengesah berdirinya Jakarta, yaitu yang terdiri dari Pancanegeri. Nah, Pancanegeri ini terdiri dari mulai Sriwijaya, Tarumanegara, kemudian Palembang, Jambi, Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, Maluku, Bali sampai ke Tiongkok dan Sumatera Bumi sampai Bangkok. Itu adalah hampir kurang lebih seluruh Nusantara dan Asia dijadikan panitia oleh Fathahillah untuk mendirikan Jayakarta. Jadi gini, ini sejarah ini berulang pada saat sekarang, saat Jakarta ini sebagai kota global. Jadi paku dari beberapa kekuatan-kekuatan yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau ini dengan kondisi sekarang Jakarta sebagai kota global, ini sebenarnya sudah dilakukan pada era Jakarta dulu ya, sebagai poros ya. Jadi memang Fathahillah ini ada sebenarnya pemersatu, itu sampai skala internasional sebenarnya. Karena kan nggak ada batas negara kan Nusantara. Ada Thailand juga, ada Kamboja, Brunei. Kamboja, Tiongkok itu masih bagian Nusantara. Ya. Nah, tadi setelah dibentuk itu, nah sebelum nama Jayakarta ini ada nama yang sudah disiapkan juga oleh Fathahillah. Jadi nama Jakarta ini asal mulanya Jayakarta ini adalah Marga Bakti Kertajaya. Nah, baru dirangkum oleh Fathahillah menjadi namanya Jayakarta. Maknanya ada sama kemenangan. Itu maknanya kemenangan sama. Tadi ya tujuannya adalah kemenangan itu buat masyarakat pada saat itu. Jadi termasuk selesainya Tarumanegara ini juga itu masyarakat itu bergabung di Sunda Kelapa pada saat itu. Nah, jadi itu Jayakarta berdiri itu pada tanggal pada bulan Maulid 12 Rabiul Awal itu tahun 1530. Jadi Fathahillah itu tadi sudah dengan berpanitia dan 1530 pada bulan Maulid menobatkan nama Maulana Hasanuddin menjadi Pangeran Ratu Jayakarta pertama di Cirebon. Ya, jadi Cirebon, nah baru mulai Maulana Hasanuddin
menjadi Pangeran Raja Jakarta pertama. Nah, jadi kan Di era 15. 1530. Nah, itu Banten belum ada. Nah, Banten itu berdiri 1552. Makanya Muhammad Hasanuddin tugasnya di Jakarta selama 20 tahun. Nah, peta wilayah Jakarta itu mulai dari Kerawang, Sungai Citarum sampai ke Cilegon Merak pada saat itu. Itu Jakarta. Jakarta pada saat itu pertama kali, kan wilayahnya dari mulai Citarum Kerawang sampai ke Cilegon Merak. Nah, karena pada saat itu Banten juga sudah sebenarnya menjadi bagian dari Jakarta karena Muhammad Hasanuddin yang memimpin pada saat itu. Mungkin kalau saya tangkap adalah saat Sultan Hasanuddin memimpin Jakarta ini kan dibiasakan dikelilingi oleh kumpi-kumpi nih. Kumpi-kumpi kelas 15 tahun 15 itu kan banyak makam-makam wali di Jakarta Raya nih. Mungkin itu pengikutnya Sultanuddin yang bagian dari kumpi-kumpi itu kali ya. Yang sekarang sudah tersebar ke makamnya itu di seluruh Jakarta. Itu gimana? Sama nggak? Maksudnya secara peradaban atau secara literasi sama nggak sih? Ya, kalau bicara kumpi kan kita gini, bisa melihat dari masa waktu lah. Tapi kalau pada saat itu, masanya Muhammad Hasanuddin menjadi Pangeran Jakarta pertama, itu ada beberapa itu yang ditugaskan oleh Fatahillah dan Sultan Trenggono. Karena pada saat itu Demak juga masih berkuasa, masih berkuasa lah. Makanya diutuslah Arya Jipang, Pangeran Arya Jipang dari Demak untuk ke Jakarta membawa pasukan 40 orang pada saat itu, diperintah oleh Sultan Trenggono bersama Fatahillah untuk menjadi Adipati Jakarta pendampingnya Muhammad Hasanuddin. Tapi pada saat itu sempat ada sedikit tidak diterima oleh Muhammad Hasanuddin karena ada Jipang ini tidak ingin ada kerjasama lagi dengan para penjajah tadi gitu kan. Kemudian dengan permusyawaraan bersama akhirnya diterimalah Arya Jipang sebagai Adipati Jakarta pertama. Nah, Adipati Jakarta pertama yaitu Arya Jipang memetakan wilayah. Tadi dari keluarga Adipati Singamanggala yang menikah dengan Adipati Fatahillah punya putra kan Pangeran Jatinegara. Itu beliau ditugaskan oleh Arya Jipang menjadi Adipati Jakarta wilayah Sukapura Cakung sampai ke Kerawang. Nah, kemudian wilayah Mampang Kuningan itu ditugaskanlah Pangeran Awangga Kuningan mulai dari Mampang sampai ke Sawangan. Itu namanya Pangeran Kuningan. Pangeran Adipati Kuningan. Terus kemudian Pangeran Jayanegara, adik dari Pangeran Jatinegara, itu ditugaskan wilayah Kulon atau mulai wilayah Banten sana. Itu sebagai adipati beliau menjadi penasihat Banten saat itu. Kemudian wilayah Tanjung Pasir sampai ke Mauk itu sampai Pulau Seribu itu padilahkan wilayahnya. Nah, Arya Jipang sendiri wilayahnya itu mulai dari Sudirman terus sampai ke kota sampai ke Cengkareng sampai Tangerang sampai Selipi sampai itu wilayahnya Arya Jipang. Makanya tanah ulayat Jakarta itu wilayah dari mulai Sudirman sampai ke Cengkareng itu atas nama Arya Jipang. Ya, kan banyak nih kita bertemu dengan orang ahli atau pernah dari tugas di BPN tuh. Wah, dia ahli dalam bidang Egendom. Saya cuma nanya satu aja. Kenapa nama tanah Egendom Jakarta itu atas nama Arya Jipang, bukan nama Pangeran Jakarta? Gitu kan. Nah, di manuskrip itu dijelaskan karena Arya Jipangnya memetakan wilayah. Karena adipati yang ini ditugaskan. Adipatinya itu yang ditugaskan, makanya dari mulai VOC sampai Belanda itu ya mengatasnamakan Arya Jipang. Karena beliau sebagai mungkin BPN-nya dulu lah gitu. Jadi dia bagian strategi segitiga emas lah. Betul, seperti itu. Nah, tadi setelah Jakarta Blitar itu Muhammad Hasanuddin bertugas selama 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun karena beliau juga punya tugas dari ayahandanya Sunan Gunung Jati harus mendirikan Kesultanan Banten, akhirnya beliau mangkat. Nah, ini cerita seru lagi nih tentang Arya Jipang. Nah, Arya Jipang kan bertugas di Jakarta itu selama 8 tahun atau sewindu, sebutannya itu sewindu 8 tahun. Nah, karena Muhammad Hasanuddin sudah harus mangkat dari Jakarta, dia harus mendirikan Sultan Banten, Arya Jipang nih
melaporkan tugasnya dia 8 tahun di Jakarta sebagai Adipati kepada Sultan Trenggono Demak. Nah, beliau balik ke Demak, tapi pada saat itu beliau tidak tahu bahwa Sultan Trenggono sudah wafat. Nah, beliau merasa gusar dan bingung nih harus lapor kemana. Nah, disitulah pas kembalinya beliau itu ada rumor atau fitnahan bahwa Arya Jipang ini membunuh. Bukan, Arya Jipang ini disangka mau mendirikan kembali Kesultanan Demak. Padahal tidak. Disangka kudeta gitu ya? Kudeta. Nah, pada saat itu Demak sudah tidak ada, yang berdiri Sultanan Pajang. Nah, itu tahun berapa? Nah, itu sudah tahun tadi 15-an ya? 1530-an tadi, bebarengan dengan ini. Dan lahirnya Banten ya? Iya, Banten juga ada. Jadi 1530 itu Jakarta berdiri, Sultan Joko Tingkir nih, Adi Wijaya Pajang itu juga sudah berdiri. Karena Demak itu sudah hancur. Jadi, nah tadi karena ada fitnah tadi, dilaporkanlah Arya Jipang ini kepada Joko Tingkir, disangkanya Arya Jipang ingin mendirikan lagi Kesultanan Demak. Akhirnya dari Joko Tingkir ini memerintahkan kepada Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya untuk membunuh Arya Jipang dengan jaminan memberikan hadiah tanah wilayah di daerah Mataram. Sebelumnya bukan Mataram, tapi akhirnya jadi Mataram. Nah, itu karena fitnah nih sebenarnya. Karena fitnah, karena rumor yang nggak baik, akhirnya diutuslah nih 2 orang ini dari Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya. Nah, yang berhadapan langsung dengan Arya Jipang ini adalah Sutawijaya. Nah, pada saat itu Sutawijaya membawa pasukan 100 orang kurang lebih, karena Arya Jipang juga punya pasukan pada saat itu 40 orang, selalu dibawa dari Demak. Karena dia tahu, nah pada saat Arya Jipang sedang istirahat, nah ini ada penjaga kudanya Arya Jipang, yang nama kudanya itu adalah Gagak Limang. Kudanya Arya Jipang, yang perawatnya ini adalah Rangkut. Nah, Rangkut ini karena dia sedang lagi ngerawat kudanya, akhirnya sama Sutawijaya tebas nih kupingnya, tebas kupingnya, dan disuruh diperintahkan untuk menyampaikan kepada Arya Jipang, ditantang untuk berduel di lapangan. Dan itu di manuskrip jelas. Maksudnya cerita-cerita itu secara tertulis. Ada semua lengkap catatnya. Nah, jadi pas waktu dipanggil Arya Jipang oleh Rangkut, oleh yang pemelihara kudanya Arya Jipang, akhirnya ke lapangan tempur nih. Tempur, pada saat itu Sutawijaya hampir kalah. Nah, tapi Arya Jipang memang orang yang baik, orang yang jelas, orang yang bijak. Akhirnya beliau menghentikan perkelahiannya. Jadi nggak sampai meninggal. Iya. Akhirnya beliau menyampaikan, kenapa saudaraku mau membunuhku? Kata Arya Jipang. Ini juga ada dialognya juga nih dalam manuskrip. Kenapa ingin membunuhku? Nah, diceritakan oleh Sutawijaya bahwa ada rumor atau ada bahasa bahwa Arya Jipang ingin mendirikan kembali Demak. Sampaikan oleh Arya Jipang, wahai saudaraku, gitu. Aku datang ke sini bukan untuk mendirikan Sultanan Demak yang dimaksud oleh saudaraku, kata Arya Jipang. Nah, aku datang ke sini akan melaporkan tugasku di Jayakarta sebagai Adipati Jayakarta pada saat itu, akan menyampaikan kepada Sultan Trenggono. Pada saat itu kan memang masih di bawah dari Sultan Demak. Nah, dan aku tidak tahu kalau Sultan Trenggono sudah wafat. Dan Demak sudah tidak ada. Aku pun gusar, tidak ada, harus berlapor kepada siapa aku? Bahwa yang pertama yang akan aku laporkan bahwa Maulana Hasanuddin sudah harus ke Banten. Selama 20 tahun tadi di Jakarta, beliau harus ke Banten mendirikan Kesultanan Banten. Kemudian yang kedua, kepemimpinan Pangeran Jakarta, siapa yang harus meneruskan? Itu lapornya Arya Jipang. Nah, kemudian setelah dia menyampaikan itu, ini kan merasa gembira nih. Sutawijaya ternyata bukan mendirikan Sultan Demak, tapi melaporkan itu. Nah, karena pada saat itu yang diutus 2 orang, Ki Ageng Pamanahan dan Sutawijaya. Nah, Ki Ageng Pamanahan kan dari jarak jauh, dia sudah menyiapkan busur panahnya kan, karena tidak tahu
kalau itu berdialog karena kesenangan, kegembiraan, Karena tetap dibunuh. lepaslah itu Busur. busur, disangka mau ini kan, akhirnya terkenalah perutnya ada Jipang. Jadi bukan ada Jipang nih yang dia mengangkat keris sendirinya terus akhirnya tergores perutnya, itu bukan, tapi terpanah oleh Kageng Pamanahan. Karena miskomunikasi ya. Miskomunikasi tadi, akhirnya setelah wafat barulah penyesalan yang sangat luar biasa dari Sutawijaya disampaikanlah kepada Joko Tingkir pada saat itu menjabat sebagai Sultan Hadiwijaya Sultan Pajang. Ceritakan oleh Sutawijaya bahwa Ali Jipang bukan untuk mendirikan itu, tapi melaporkan tugasnya di Jayakarta. Nah, akhirnya Sutawijaya ditugaskan lagi oleh Joko Tingkir untuk ketemu sama Fathahillah yang pada saat itu sudah menjadi Sunan Gunung Jati yang berada di posisi di Cirebon, untuk mengundang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mengundang Fathahillah untuk ke Sultan Pajang. Akhirnya setelah dalam perjalanan itu Sutawijaya mendampingi Fathahillah untuk menentukan siapa yang pengganti Maulana Hasanuddin. Akhirnya di dalam perjalanan itu diceritakanlah tentang kejadian kejadian Ali Jipang tadi terbunuh itu. Jadi akhirnya Fathahillah memusyawarahkan kepada Sultan Joko Tingkir. Akhirnya Fathahillah mengambil dari Demak adalah putranya Pangeran Wijayakusuma menjadi Pangeran Ratu Jayakarta kedua. Kemudian mengambil dari wilayah Mataram itu Ki Jurumertani menjadi Mangkubumi Jayakarta pertama mendampingi Wijayakusuma. Kemudian Sutawijaya ditetapkan untuk menjalankan Mataram untuk mendirikan Mataram Islam. Nah, jadi makam-makam yang ada di sekitar Jakarta sendiri memang secara literasi jelas ya. Iya. Jadi keturunan keberapa dari Pangeran Jayakarta sendiri itu bukan. Betul. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara naskah akademiknya, secara manuskripnya ada semua ya. Ada, semua tercatat. Jadi dialognya ada, catatannya ada semua. Nah, jadi tadi kembali bahwa kita juga awal kan banyak polemik tentang Jakarta sama Banten duluan mana sih, gitu kan berdirinya. Dia udah tuntas. Iya, ini jelas. Jadi tercatat bahwa Maulana Hasanuddin sebelum ke Banten menjadi Pangeran Jakarta dulu, menjadi Pangeran Jakarta pertama dan memimpin di Jakarta. Baru mendirikan Kesultanan Banten. Baru 20 tahun beliau mendirikan Kesultanan Banten. Walaupun satu sama lain saling keterkaitan antara Cirebon, Demak, ya, dan Jakarta. Satu keluarga. Ini satu keluarga ya. Keluarga besar. Nah, kembali tadi setelah tadi menobatkan putranya tahun 1552 menjadi Pangeran Jakarta kedua. Nah, ini mulai nih kepemimpinan ini harus punya simbol. Jadi akhirnya pada saat itu kepemimpinan besar itu adalah Pajang. Jadi Joko Tingkir memerintahkan untuk membuat ageman seorang raja di Jayakarta, yaitu ageman yang dinamakannya Ageman Krispenta sebagai agama pegangan. Jadi ini salah satu syarat menjadi Pangeran Jakarta harus memegang Krispenta ini. Ya, jadi perintah dari Joko Tingkir yang membuatnya Empu Umyang. Kemudian restunya dari Ahad Fathahillah. Itu pusaka itu ada di mana? Ada di kita. Ya, jadi alhamdulillah. So, ini pusakanya terawat dengan baik, manuskripnya terlihat dengan jelas. Jadi inilah kekuatan Nusantara yang sudah terbuka untuk teman-teman sekalian. Dan memang kekuatan Wali Songo, ada Demak, ada Cirebon, dan pengaruh dari Samudra Pasai juga bermain di sejarah ini. Jadi kita nggak usah menafikan lagi tambahan-tambahan pemain-pemain sejarah yang baru gitu loh di sejarah Nusantara ini ya. Betul. Nah, itu dari Joko Tingkir akhirnya menunjuk siapa? Untuk apa? Enggak, beliau cuma hanya menguasai wilayah kerajaan Jawa pada situ. Kan perubahan-perubahan kan mulai dari Majapahit menjadi Demak. Iya. Demak menjadi Pajang. Pajang ini tidak di Jakarta ya, Pajang menjadi Mataram Islam. Jadi semua itu ya turunan, ya anak turunan semua gitu. Jadi bukannya ya, makanya cara sanad masih terkaitan. Makanya dua orang raja dari Sunda misalnya, dari Siliwangi ini kan dia tidak mati, tidak ada kabar mati, tapi pupus atau dia mukso lah. Dari Majapahit yang berjalima, karena
dia pikir yang meneruskan keturunan-keturunannya ya tidak perlu dia harus membalas peperangan-peperangan ya antara misalnya Majapahit dengan Demak, jadi Demak, begitu juga antara Pajajaran tadi dengan Patahil tadi, karena ngikut dari turutahnya juga dari Mansudin tadi. Masih keluarga juga. Iya, masih keluarga juga. Dan Mansudin pun juga diangkat oleh Patahil menjadi Pangeran Ratu Jakarta pertama gitu. Jadi sebenarnya ya tidak perlu diributkan hal itu karena memang keluarga keturunan semua gitu. Nah, makanya tadi disatukan oleh Patahil mulai dari Pajajaran, Demak, Cirebon, Pasai dan masyarakat Tarumanegara itu menjadi satu kaum Betawi tadi, atau kaum Betawi, kaum kemenangan sebenarnya. Jadi itu ya yang menurut dari sumber manuskrip Betawi tadi. Nah, manuskrip Betawi membuka semua tabir tentang Betawi itu sendiri dan siapa-siapa sultannya, dan literasi tradisi Jayakarta sendiri terlihat di sini, bukan katanya-katanya, dan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya Pangeran. Oke pemirsa, untuk kali ini bicara tentang Al-Batawi dan kaum Betawi, dan di sini juga ada Al-Hadz Patela juga. Secara tuntas di episode ini kita telah paparkan, dan semoga di episode berikutnya kita bisa mengulas literasi-literasi di seputar manuskrip yang ada di Lembaga Mangku Adat Jakarta. Terima kasih, saya Mas Jarifin dan Pangeran Abi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.